Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Nah, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Erwin, kelas 3A reguler dari program studi PGSD FKIP Untan. Pada kali ini, saya akan bercerita nih tentang pengalaman saya pada saat PLP 1 Pengenalan Budaya Sekolah di SDN 14 Pontianak Selatan. Jadi, PLP 1 Pengenalan Budaya Sekolah merupakan kegiatan observasi yang dilakukan di sekolah untuk mengetahui berbagai aspek umum yang ada di lingkungan sekolah, yang kemudian dibuat laporannya. Dalam pelaksanaan kegiatan ini telah melalui berbagai tahap seperti pembagian kelompok, mengurus perizinan, dan dilanjutkan dengan pengantaran kami ke sekolah pada 14 September 2022 dengan dosen pembimbing lapangan sekaligus dosen pengampu kami, yaitu Ibu Siti Halijah MPD. Nah, setelah pengantaran, kami langsung mengadakan observasi yang dilakukan secara langsung dan melalui wawancara dengan pihak sekolah. Ada 4 instrumen yang kami observasi pada PLP 1 di SDN 14 Pontianak Selatan. Di antaranya, 1. Kultur sekolah. Yang kedua, struktur organisasi dan tata kerja atau STOK. Yang ketiga, visi dan misi sekolah, serta yang keempat, kokurikuler dan ekstrakurikuler yang ada di SDN 14 Pontianak Selatan ini. Nah, dari keempat instrumen tersebut, setiap instrumen dibagi lagi menjadi beberapa aspek secara rinci yang akan saya jelaskan. Yang pertama, yaitu kultur sekolah. Pada instrumen ini terdapat 9 aspek, yaitu 1. Kegiatan 3S, senyum, sapa, salam. Kegiatan 3S, senyum, sapa, salam di SDN 14 Pontianak Selatan terlaksana dengan sangat baik antara sesama warga sekolah dan bukan warga sekolah. Antara guru dan siswa sangat menerapkan senyum jika berpapasan dan diselingi juga dengan sapa dan salam yang sangat ramah. Bahkan dengan orang baru seperti mahasiswa PLP yang sedang melakukan observasi, juga mereka sangat ramah menerapkan kegiatan 3S, senyum, sapa, dan salam. Yang kedua, ada pengkondisian awal belajar. Pengkondisian awal belajar di SDN 14 Pontianak Selatan terlaksana dengan sangat baik. Sebelum bel berbunyi, seluruh siswa dikumpulkan di lapangan untuk melakukan operasi semut, atau mereka disuruh untuk memungut sampah yang terlihat tanpa terkecuali di sekitar dengan arahan wali kelas masing-masing. Setelah itu, siswa langsung disuruh mengantri untuk mencuci tangan dan dibariskan dengan rapi di depan kelas, lalu mencium tangan guru terlebih dahulu sebelum memasuki kelas. Lalu duduk dengan rapi dan dilanjutkan dengan berdoa. Yang ketiga, ada upacara bendera. Upacara bendera di SDN 14 Pontianak Selatan dilaksanakan secara rutin setiap hari Senin, kecuali jika cuaca hujan atau lapangan sedang becek. Jika lapangan sedang becek, upacara digantikan dengan kenaikan bendera merah putih yang dilakukan oleh beberapa siswa. Yang keempat, penggunaan seragam sekolah. Penggunaan seragam sekolah di SDN 14 Pontianak Selatan mewajibkan siswanya menggunakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan peraturan. Pada hari Senin dan hari Selasa menggunakan baju putih dan celana atau rok kain merah. Kemudian pada hari Rabu dan Kamis menggunakan baju batik. Pada hari Jumat menggunakan pakaian pramuka dan menggunakan pakaian olahraga sesuai dengan jadwal pelajaran olahraga masing-masing kelas. Yang kelima, anjuran menjaga kebersihan. Anjuran menjaga kebersihan di SDN 14 Pontianak terlaksana dengan baik dan sangat diperhatikan. Sekolah ini merupakan sekolah adiwiyata yang sangat memperhatikan kebersihan dan keasrian di lingkungan sekolah. Di sekolah ini, di setiap sudut ruangan sekolah sangat banyak anjuran berupa pajangan tentang anjuran menjaga kebersihan di dinding-dinding luar sekolah. Yang keenam, anjuran menjaga ketenangan. Anjuran menjaga ketenangan di SDN 14 Pontianak Selatan terlaksana dengan sangat baik.
Bedanya dengan anjuran menjaga kebersihan, anjuran menjaga ketenangan di SDN 14 Pontianak Selatan jumlahnya lebih sedikit. Namun, guru sudah melaksanakan tugasnya dalam menegur siswa untuk selalu menjaga ketenangan di lingkungan sekolah. Hal ini dibuktikan pada saat guru masuk ke kelas yang membuat suasana langsung kondusif dan tenang. Yang ketujuh, anjuran memanfaatkan waktu. Anjuran untuk memanfaatkan waktu di SDN 14 Pontianak Selatan terlaksana dengan baik. Meskipun tidak ada pajangan khusus tentang anjuran untuk memanfaatkan waktu, namun ada pemaparan tata tertib sekolah yang memuat anjuran kedisiplinan. Yang ke-8, terciptanya suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar. Terciptanya suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar di SDN 14 Pontianak Selatan dilakukan dengan baik. Keterlaksanaannya dapat dilihat dari ketika guru masuk, siswa terlihat sangat tenang dan guru menutup pintu kelas, membuat kegiatan belajar terlaksana dengan nyaman dan kondusif serta tidak terganggu dengan aktivitas di luar kelas. Yang ke-9, suasana di sekolah yang menyenangkan. Suasana di SDN 14 Pontianak Selatan terlihat sangat menyenangkan, terbukti dari siswa yang bermain dengan bebas dan ceria di lingkungan sekolah. Hal ini juga didorong dengan lingkungan sekolah yang ramah, sehingga siswa dapat bermain dengan sesuka hati dan tidak berbahaya bagi mereka. Untuk yang kedua, yaitu instrumen struktur organisasi dan tata kerja atau STOK. Nah, aspek-aspeknya yaitu 1. Struktur organisasi sekolah jelas terpajang disertai nama dan foto. Yang kedua, struktur organisasi sekolah sesuai jabatan yang berlaku saat ini. Yang ketiga, struktur organisasi sekolah terurai rinci sampai pada siswa. Dan yang keempat, struktur organisasi sekolah juga memuat tata usaha atau kerja. Struktur organisasi dan tata kerja STOK di SDN 14 Pontianak Selatan dipajang di ruangan kepala sekolah dan merupakan struktur organisasi lama. Dalam strukturnya masih terlihat jelas nama, jabatan, dan foto. SDN 14 Pontianak Selatan beberapa bulan yang lalu baru saja berganti kepala sekolah yang baru dan sudah ada struktur organisasi yang baru. Untuk struktur organisasi yang baru masih belum terpajang di sekolah, namun dalam pelaksanaannya itu sudah berjalan. Karena masih terpajang struktur organisasi yang lama, maka jabatan yang ada dengan kondisi sekarang tidak sesuai. Struktur organisasi sekolah terurai rinci dari kepala sekolah hingga ke siswa, namun tidak terdapat tata usaha atau kerja. Berikut struktur organisasi di SDN 14 Pontianak Selatan yang baru. Selanjutnya ada instrumen yang ketiga, yaitu visi misi sekolah. Adapun aspek yang diobservasi pada visi misi sekolah diantaranya 1. Ada visi dan misi sekolah. Yang kedua, ada pemaparan visi dan misi sekolah di beberapa tempat. Visi dan misi di SDN 14 Pontianak Selatan ada dengan jumlah lebih dari 1 yang terletak di depan ruang guru, di dalam ruang kepala sekolah, dan 2 terletak di depan kelas yang dimuat dalam bentuk banner. Pemaparan visi dan misi di ruang kepala sekolah itu ditulis menggunakan spidol. Kondisinya terlihat seperti terhapus. Visi dan misi yang berada di ruang guru juga terlihat kurang baik karena bannernya di bagian sudut itu terlepas sehingga itu terlihat seperti terlipat. Juga pada visi dan misi di depan kelas juga terlihat kurang baik karena terlipat juga. Di depan kelas 1 terdapat visi misi yang ukurannya kecil dan isinya itu berbeda dengan visi misi yang ada di SDN 14 Pontianak Selatan sehingga terlihat kurang bagus. Yang terakhir,
ada instrumen 4 yaitu kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang aspek-aspeknya diantaranya yaitu satu, ada kegiatan kokurikuler yang terprogram dari sekolah. Kegiatan kokurikuler di SDN 14 Pontianak Selatan pernah ada, tetapi tidak terprogram dan tidak berkelanjutan. Mereka sempat melakukan kunjungan ke PT Indofood dan museum dengan siswa kelas 5 dan kelas 6 sekitar 5 tahun yang lalu dan tidak berkelanjutan karena terkendala dari dana sekolah dan tidak bisa menarik iuran kepada orang tua siswa yang rata-rata kurang mampu. Yang kedua, ada kegiatan ekstrakurikuler yang terprogram dari sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler di SDN 14 Pontianak Selatan ada, yaitu pramuka dan karate. Pramuka dilaksanakan setiap hari Jumat dari jam 9 sampai jam 10:30 waktu Indonesia Barat, wajib untuk siswa kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Namun, semenjak pandemi hingga sekarang ekstrakurikuler belum dapat dilaksanakan karena sekolah menilai masih beresiko untuk dilaksanakan. Sedangkan ekstrakurikuler karate itu dilaksanakan jika akan ada lomba. Yang ketiga, ada jadwal kegiatan kokurikuler. Sebelum pandemi, di SDN 14 Pontianak Selatan sempat mengadakan kelas tambahan bagi siswa kelas 6 dari semester ganjil hingga menjelang ujian di hari Senin sampai hari Kamis yang dimulai sejak pulang sekolah sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat dan sempat vakum sejak pandemi. Nah, setelah pandemi ini sekolah mencoba mengadakan kelas tambahan kembali yang dimulai dari pulang sekolah hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. 4. Ada jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Nah, sebelum pandemi di SDN 14 Pontianak Selatan sempat mengadakan ekstrakurikuler pramuka untuk siswa kelas 3, kelas 4, dan juga kelas 5 pada hari Jumat dari pukul 9 sampai pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Namun, semenjak pandemi dan sesudah pandemi belum diadakan lagi karena dinilai masih beresiko. Sedangkan ekstrakurikuler hanya dilaksanakan jika akan menghadapi perlombaan. 5. Ada pembinaan kokurikuler dan ekstrakurikuler secara terprogram. Ada pembinaan kokurikuler dan ekstrakurikuler terprogram di SDN 14 Pontianak Selatan. Namun, keterlaksanaannya itu kurang baik seperti kelas tambahan yang terlaksana lagi pasca pandemi. Pramuka merupakan pembinaan ekstrakurikuler yang belum terrealisasikan hingga sekarang. Yang keenam, setiap guru menjadi pembina kokurikuler dan ekstrakurikuler. Tidak setiap guru di SDN 14 Pontianak Selatan menjadi pembina kokurikuler dan ekstrakurikuler. Namun, pembina sekaligus koordinasinya itu ada. Pembina ekstrakurikuler itu Ibu Ika Puspamustika Dewi SPD dan pembina kokurikuler yaitu Ibu Hajah Khairul Bariyah SPD. Yang ketujuh, setiap siswa wajib mengikuti kokurikuler dan ekstrakurikuler. Pada kokurikuler seperti program les tambahan di SDN 14 Pontianak Selatan wajib diikuti oleh siswa kelas 6. Dan pada ekstrakurikuler yaitu ada pramuka itu wajib diikuti oleh siswa kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. 8. Ada pembelajaran di setiap kelas. Di SDN 14 Pontianak Selatan terdapat pembelajaran di setiap kelas yang dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari Sabtu dan hari Minggu dan juga hari libur nasional. Yang ke-9, ada jadwal pembelajaran tambahan.
di SDN 14 Pontianak Selatan terdapat kelas tambahan bagi siswa kelas 6 untuk menghadapi ujian. Nah, sebelum pandemi, kelas tambahan dilaksanakan setelah pulang sekolah sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat dan sempat vakum pada saat pandemi. Namun, sekarang dilaksanakan kembali dengan pengurangan waktu yang dimulai dari setelah pulang sekolah sampai jam 13 waktu Indonesia Barat. Nah, sekian video pembahasan mengenai PLP1 pengenalan budaya sekolah dari saya di SDN 14 Pontianak Selatan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.